ada 5 kali di dalam pernyataannya. Jangan Anda turunkan derajatnya ketika yang satu membangkitkan orang mati karena dia Tuhan, lalu Yesus Anda turun-turunkan. Dan inilah kehendak Bapakku, kata Yesus. Kehendak Bapa adalah apa? Supaya semua orang yang percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal. Semuanya akhirnya bermuara pada diri Yesus Kristus, ya. Anda pura-pura nggak mau dengar tadi pernyataan Yesus Kristus yang mengatakan hanya di dalam dirinya lah hidup yang kekal itu, di luar itu tidak ada, ya. Lalu tadi Anda mengatakan bahwa umat Islam tidak menolak Yesus, bahkan mengikuti kata Yesus. Itu maunya Anda di dalam kitab Anda, ya. Sedangkan data-data dan dalil-dalil untuk menyalahkan Yesus, mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu juga salah. Tidak ada Isa seperti Yesus. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Dalil-dalil yang dipakai untuk menyatakan bahwa Isa adalah Yesus juga centang perenang. Tidak sama sekali. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi adalah kitab Anda sendiri. Karena di kitab kami, Yesus bukan hanya seorang nabi. Alkitab telah mengatakan segala kepenuhan kealahan itu, segala kuasa-kuasa Tuhan itu yang dimiliki di tempat kamu, Yesus punya itu semua, bahkan dialah yang empunya itu, ya. Anda justru tertulis di kitab kami bukannya mengikuti apa kata Yesus, tetapi Andalah penentang penguasa yang telah menebus Anda itu. Rasul-rasul mengatakan barang siapa yang menentang karya penebusannya, bahkan mengatakan dia tidak disalib, Andalah itu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, gitu loh, ya. Dan Paulus kata pendiri agama Yahudi, pendiri agama Kristen, bukan? Ya. Sudah 4 menit, Bu. Ya. Bu, sudah 4 menit nih. Nah. Ya, udah lewat 1 menit ya. Sebelum lanjut, saya mau permisi dulu ya, karena jadi saya juga nih, udah jam mau dinas kerja ya, buat teman-teman. Ya, Pak. Makasih, lanjut Pak. ya. Ya. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kan gitu. Ini Yesus, Bu. Ya. Dimana? Ibu baca Matius 4 nomor 10. Bilangnya? Ibu baca 4. Ibu baca Matius 4. Ibu baca Matius 4 nomor 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Bu. Ini Yesus yang berkata, Bu. Apa itu? Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, Bu. Ya. Ya, sebentar, ini Pak Silvan yang menjawab ya. Pak Juma sabar, Pak Lima menjawab sebentar. Pak Silvan juga harus bicara. Ya, silakan. Enggak, lanjut dulu aja. Komentari dulu Semua yang nih, Bung, lebih ini dari sudah satu ngaco ini. tidak pantas disebut, gabung-gabung disebut ayat ya. sebagai Tuhan karena Tuhan maha satu. La ilaha illallah, Bu. Ini, Aku Bu. bilangin sama kamu ya, Detik. Kamu baca Matius 4 itu satu perikop ya. Yang Yesus katakan engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu. Karena apa? Dengar ya, Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu karena apa? Karena Yesus ngaku dia itu Tuhan Allah, bro. Baca itu ayatnya yang benar ya. Di dalam Yohanes 20 kamu tadi mengatakan Yesus akan pergi kepada Bapaknya, gitu kan? Itu juga Yesus mengatakan dia Tuhan karena dia bilang sebelumnya dia bilang dia mau balik ke sorga ya. Yohanes 14 kamu baca. Dia akan pergi kepada Bapa, itu dia mau ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena sorga itu punyanya dia. Dia akan mendahului kami menyediakan sorga buat kami. Di tempat kamu yang memberi sorga, memberi neraka itu Allah. Sebentar, Allah nah, di tempat kami pemberi sorga menyiapkan kapling itu Tuhan kami Yesus Kristus. Itu udah berapa menit itu? Ya, itu yang harus kamu ketahui. Kamu asal ngomong, jangan asal ngomong. Ya, silakan Pak Juma. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tapi hal ini tidak diindahkan oleh Bu Uti karena memang pendusta, ajarannya memang dari dusta. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Siapa yang mengajarin ibu itu Tuhan mati dibunuh? Siapa yang ngajarin? Pencipta langit dan bumi itu mati. Siapa yang ngajarin? Itu dusta itu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar
Tidak boleh kau bunuh. Itu perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. Keluaran 23 nomor 7. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Berarti Yesus ini boleh dibunuh atau tidak? Tidak boleh. Tetapi Paulus mengajarkan dia dibunuh untuk menghadiahkan kitab kepada orang Romawi Yunani, sang penguasa kala itu, untuk cari muka kepada penjajah. Makanya ajaran Paulus itu dikatakan di dalam Galatia 2 itu sendiri, dia mengutus dirinya untuk non-Yahudi. Tapi ajaran Paulus itu nggak diakui di tempat dia berasal. Kenapa? Karena dia menghembus-hembuskan kebohongan. Ini data, Ibu. Kalau dikatakan, oh di agama kami Yesus itu membangkitkan orang mati, Yesus itu begini dan begono, nggak peduli kami dengan itu. Kenapa? Yesus itu hanya utusan Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran ada manusia di Bani Israel yang mengatakan, Anni akhluqu lakum minatin kahayati tairi fa anfukhu fihi fayakunu tairi biiznillah. Ada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengumpulkan tanah liat, lalu kemudian menghidupkan tanah liat itu menjadi burung. Jauh lebih hebat dari Yesus yang mengangkat tangannya dulu ke langit. Ini tanah liat. Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus itu komponen jasadnya lengkap. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada ini dan itu. Dia mayat yang dibangkitkan. Ini Nabi Isa, tanah liat diambil, dikumpulin, dihidupkan menjadi burung dengan izin Allah. Kami nggak bergeming untuk menyembah dia, karena kami sehat, kami waras. Yang dikatakan utusan ya utusan. Makanya Tuhan mengatakan dalam kitabnya Bani Israel, bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendirilah yang akan datang menyelamatkan umatnya. Nah, Yesus gimana? Duta atau utusan Yesus itu? Utusan Yesus itu, berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Makanya dikatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ya, lalu kemudian Anda di awal tadi mengatakan Tuhan itu sendiri yang akan menjadi korban penebus salah. Ini ajaran dari mana? Tuhan datang bunuh diri untuk menghapuskan dosa-dosa para penikmat makanan yang diharamkan dia sendiri gitu. Tuhan datang bunuh diri untuk menyelamatkan orang-orang yang membatalkan perjanjian kekalnya berupa sunat gitu. Wow, keren kali. Jadi ibu harus mengakui bahwasanya ajaran kalian itu memang ditopang dari segala aspek kedustaan. Tentang konsep ketuhanan, dusta. Kitab sucinya pun konsepnya dusta. Kenabian, kerasulan, apalagi semua dusta. Gak ada yang berasal dari Yesus. Makanya kalau Anda mengatakan saya comot-comot, kan tidak mungkin saya itu membaca satu kitab di sini. Gak mungkin. Ini sekedar untuk memberikan referensi kepada ibu bahwa iman ibu itu memang bertolak belakang dengan kitab Anda. Yang Anda ambil, yang Anda comot adalah yang sesuai dengan selera keinginan iman ibu. Tetapi aspek ajaran Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda tinggalkan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Anda buang itu. Yang Anda ambil adalah Yesus membangkitkan orang mati, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ini jualan obat. Ibu sedang menjual produk, tapi Anda nggak paham produk itu sendiri. Yesus itu utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, dia tidak berkata, dia tidak berbuat selain daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Apa ada bantahan itu? Nggak ada. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kedatangan Yesus aja ibu, itu bukan atas kehendaknya, apalagi yang lain-lain, gitu loh. Beri waktu bicara dong. Nih, sebentar saya jawab ya. Saya berhenti di 5 ya, 1705 ya. Nah, inilah dia ya.
Pak Juma sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa tentang apa yang ada di tempatnya, tentang hukum Taurat dia tidak bisa kasih tahu ya. Kenapa kalian memaksakan begitu hukum Taurat untuk diri kami sedangkan tidak tahu, tidak ada hubungan apa-apa hukum Taurat itu dengan diri kalian ya. Jadi artinya Pak Juma hanya mengajarkan kesesatan ya kan. Lalu Anda mengatakan bahwa di tempat Anda Isa itu menghidupkan burung ya dari tanah liat. Tetapi itu bukanlah Yesus, karena Yesus tidak pernah menghidupkan burung dari tanah liat. Kalau Anda mau membaca di dalam buku Apokripa, kitab Injil Thomas itu ada di situ ya, cerita-cerita dongeng-dongeng abad-abad pada masa lalu. Pertanyaannya kenapa masuk di tempat Anda ya? Bukan hanya cerita ini, banyak sekali ya tentang Maryam, tentang semuanya banyak, bukan berasal dari literatur yang asli, yang sah, yang merupakan sejarah. Yang saya bilang tadi ya, bahwa dalil-dalil yang dipakai untuk menyerang ketuhanan Yesus itu kamu berasal dari dalil-dalil yang entah dari mana-mana, entah dari dunia, entah berantah. Jadi jelas yang kamu paksa-paksakan Isa itu bukanlah Yesus, tetap Isa bukanlah Yesus. Karena Yesus yang disebut utusan itu adalah Tuhan. Utusan kata Yesus di dalam Yohanes 8, utusan yang berasal dan keluar dari Bapa, ya kan? Utusan yang sama dengan Bapa, ya. Bahkan Yesus mengatakan kepada Anda, ya kan, bahwa kamu itu akan dilempar ke neraka, hai Juma penyesat asli, ya kan, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang mengutus aku, kata Yesus, ya, maka kamu akan mati dalam dosamu. Oleh sebab itu nanti kalian akan mengatakan akulah dia itu, kan artinya akulah yang pengutus itu, ya. Itu adalah penyesat yang betul-betul nyata, karena di dalam Yohanes 8 ya, Yesus mengatakan bahwa ya, jelas yang dimaksud dia di situ ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Lalu Yesus mengatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ya. Seorang utusan dan pengutus tidak pernah bersama-sama. Seorang utusan dia pergi karena diutus oleh Bapanya, pergi sendiri. Kalau selalu menyertai, bahkan diam di dalam diri Yesus, pengutusnya itu artinya bukan pengutusan yang sama seperti yang ada di dunia ini, ya. Yesus mengatakan segalanya aku katakan kepadamu dengan kiasan, dan Roma 8 ayat 3 jelas mengatakan yang disebut utusan itu adalah tubuh daging kejasmanian ketika firman itu telah menjadi manusia. Ya, daging tubuh jasmani itulah yang menuruti segala kehendak Bapa. Dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat, mencurahkan darahnya yang kudus. Inilah yang tidak diketahui oleh Mr. Juma dan seluruh orang muslim di antero jagat ini. Sudah nggak tahu, sok tahu pula. Sudah nggak tahu, nyalah-nyalahin pula. Memaksakan bahwa Yesus cuma utusan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Al-Quran Anda mengatakan Isa itu cuma adalah seorang nabi, ya? Apakah dia itu betul? Apakah ayat itu betul berasal daripada Tuhan? Ya, ketika di dalam Al-Maidah ya 73 ayat 17. Sebentar, ini siapa sih? Ya. Waktunya sudah habis, Bu. Ya. Loh, tadi Pak Juma di 52 kok. Masih 1 menit lagi. Ya, ketika dikatakan di dalam Al-Maidah 71, ya kan? Telah kafilah orang mengatakan Isa adalah Tuhan. Sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata siapa Yesus pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Bagaimana Anda mengatakan bahwa ini adalah wahyu Tuhan sedangkan itu tidak tahu? Yesus seumur-umur di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan Elohim Bapa itu adalah Tuhannya. Elohim Bapa itu adalah Bapanya. Bapa dengan Tuhan itu beda, bro. Ya, di dalam Yohanes itu, di dalam Al-Maidah itu, sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh, itu bukan Isa, bro. Itu bukan Yesus, bro. Itu perkataan dari Musa, bro. Ya. 1 jam lagi, silakan Bu. Mengatakan, ya, Tuhan itu adalah kita, Tuhan. Ini orang gimana sih?
Saya turunin ya. Ya, 1 jam lagi, silakan nambah 1 jam lagi. Diam dulu ya. Isa mengatakan ya, Yesus mengatakan itu bukan perkataan Waktu, Yesus, Bu, itu waktu. perkataan Nabi Musa. Ya, jadi semuanya sudah dibuka. Kalian itu tidak tahu apa-apa mengenai iman kami, tapi sok tahu. Kenapa harus menurunkan derajat Yesus sebagai manusia? Ya, karena kitab kalian menulis seperti itu. Kalian harus membuktikan bahwa itu benar. Kalau itu tidak benar, artinya bukan wahyu Tuhan, tetapi kenyataannya Yesus adalah Tuhan. Dia sekarang sudah ada di sorga. Artinya apa? Artinya kitab kalian bukan wahyu Tuhan karena salah mendengar Yesus. Oke? Itu dia. Oke. Bu Oke, Uti, maju tersisa yang setengah duduk jam di lagi. sebelah kanan Tuhan itu anak manusia, Bu Uti. Bukan Tuhan. Itu dalil. Sementara di dalam Yesaya 45 nomor 6, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan di luar aku. Jadi yang nongki-nongki di sebelah kanannya Tuhan itu bukan Tuhan. Makanya dikatakan Yesus datang sebagai apa? Sebagai anak manusia. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai apa? Anak manusia. Bahkan lebih rendah lagi, anak domba. Tidak ada itu dikatakan Tuhan akan datang, nggak ada. Tuhan akan datang untuk membasmi pemakan babi, ada. Itu ada. Di dalam Yesaya 66 itu betul. Nah, Markus 9, karena setiap orang akan digarami oleh api, itu terjadi di dalam agama Anda. Lalu kemudian Anda mengatakan saya akan dilempar ke neraka. Bu, yang dilempar ke neraka menurut Yesus di dalam Matius 13 nomor 50 adalah pembuat kejahatan. Orang jahatlah yang akan dilempar ke neraka menurut siapa? Menurut Yesus. Siapa orang jahat itu menurut Yesus? Yang menyebut dirinya sebagai Tuhan, yang bermujizat dengan menggunakan namanya, mengusir setan demi namanya, bermujizat demi namanya. Dan itu hanya ada di dalam agama Kristen. Jadi yang akan dilempar ke neraka menurut Yesus adalah Kristen. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang jahat akan dilempar ke neraka. Matius 13 nomor 50. Dan orang jahat akan dilempar ke neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kemana dia diusir? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Ada nggak orang Islam akan dilempar ke neraka? Nggak ada. Di mana dalilnya itu? Bahkan Yesus mengatakan, Shalom alaihim. Aku tinggalkan salam untuk kalian, damai sejahtera untuk kalian. Islam yang ditinggalkan untuk Yesus, bukan Kristen. Kristen itu muncul di Antioquia sana. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan dalam kitab kami Isa menciptakan burung dari tanah liat dengan izin Allah, sesuai dengan Injil Thomas, Injil Filipus dan seterusnya, Injil Maria. Bu, saya katakan kepada ibu, kenapa tidak sekalian menggunakan Injil Yesus? Di dalam kesaksian Lukas di bab 8 dikatakan Filipus ketika dipanggil oleh Yesus di dalam Yohanes 1, ya, Yesus melihat orang bernama Filipus, lalu Yesus mengatakan kepada Filipus, Filipus, ikutlah aku. Berarti Filipus yang dipanggil, bukan Paulus. Lalu Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 mengatakan, lalu Filipus mengajarkan Injil Yesus. Berarti Yesus memang memiliki Injil sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Nah sekarang mana Injil Yesusnya? Nggak ada. Jangankan Injil Yesus, Yesusnya aja sendiri ditolak oleh Bani Israel. Tidak mungkin Injilnya Yesus loncat ke Kaisaran Romawi, nggak mungkin. Lo murid-muridnya aja dibasmi oleh Paulus kok. Jadi yang saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu datang membawa berita bahwa ada nabi, ada sosok rasul kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil dan juga Taurat, yang kemudian begitu sampai ke Kaisaran Romawi, namanya berubah menjadi Yesus. Nah itulah yang Anda aminkan sekarang. Kalau nggak percaya, coba tanya kepada diri Anda. Tanya ke kakek. Berapa tuh? Udah habis tuh. Tanya ke kakeknya, tanya ke buyutnya, tanya ke siapa. Di mana mereka belajar ke rabi-rabi Yahudi tentang Kristen? Nggak ada. Diam. Yang ngajarin nenek buyut kalian tentang kekristenan itu adalah penjajah Belanda.
Itu Udah, yang ngajarin udah. kalian kekristenan, bukan orang Yahudi yang ngajarin kalian. Jadi kalau Yesus datang kepada Bani Israel, mengaku ajarannya hanya untuk Bani Israel, sedikit lagi. Udah tutup. Nah, gitu kan. Jadinya ini ya, jadi nggak curang ya. Pas waktunya. Saya lihat ya, saya di 15 karena ini udah mau masuk 13, jadi ke 16. Waktu saya dipakai 1 menit oleh Pak Juma. Oke. Maaf, saya ini ya, saya nggak curang ya. Nanti Anda buka sendiri mute-nya. Nah, gitu ya. Nah, lalu ya tadi apa lagi? Ya, Ya, licik. Aku mengutus engkau licik seperti ular. Sebentar ya. Ibu lagi praktekkan itu rupanya. Aduh, silakan. Waktu saya Pak Juma sudah diam ya, tahan diri ya. Siapa yang bermujizat dalam namanya ini dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu di dalam kekristenan. Tetapi untuk di dalam luar kekristenan, Yesus telah mengatakan banyak juga. Keselamatan tidak ada di luar bangsa Israel, ya kan? Yesus mengatakan keselamatan tidak ada di luar dirinya, ya kan? Yesus mengatakan apa lagi ya? Bahwa celakalah ya di dalam Lukas 16 ayat 26. Celakalah jika orang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikian jugalah telah diperlakukan nabi-nabi palsu. Sekarang di mana antero jagat raya ini yang nabinya dipuji-puji, dikultuskan. Bahkan ketika berani-berani nyenggol-nyenggol nabinya, darahnya halal karena dia dikultuskan. Yesus sudah memberitahu kalau untuk orang di luar dia, yang dipuji-puji, dimuliakan itu adalah nabi-nabi palsu, ya kan? Lalu Yesus juga mengatakan untuk orang-orang di luar kekristenan ya bahwa apabila perkataan itu keluar dari dirinya sendiri, tentu saja dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya jelas Yesus mengatakan segala yang dia nyatakan, dia label-labelkan sebagai wahyu Tuhan, bukan wahyu Tuhan, karena dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Seantero jagat memuji dia, Tuhan pun memuji-muji, malaikat seantero jagat pun memuji-muji, karena semuanya dari dia kepada dia untuk kemuliaan dia, gitu ya. Jadi ini yang tadi itu memang untuk orang Kristen, dihukum menurut perbuatannya, ya. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Sudah dibilang kehendak Bapa satu-satunya adalah percaya bahwa Yesus telah mati menebus dosa kami dan keselamatan hanya ada pada diri Yesus. Anda dari tadi muter-muter nggak jelas. Sudah diberi ayatnya begitu banyak. Yesus tidak mengajarkan yang lain. Di luar keselamatan hanya ada pada dirinya. Karena dia datang untuk itu. Aku datang bukan untuk melayani katanya. Ya, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, lalu untuk orang-orang nabi-nabi palsu di luar itu, Rasul Yohanes juga yang menulis kitab Yohanes ini jelas mengatakan, barang siapa yang menolak anak, yang menolak Bapa. Ya, barang siapa tidak percaya bahwa Kristus Tuhan telah datang sebagai manusia, lah dialah itu antikristus itu. Kalian tidak pernah mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang kalian katakan kami Tuhan-Tuhankan. Jadi keterangan tentang Anda itu penuh di tempat kami. Ya, Yesus itu bukan sekedar utusan, tetapi dia jelas tadi, dia adalah utusan yang datang dari Bapa sendiri. Utusan yang sama ada 1 jam lagi. Dan utusan yang menyelamatkan. Oke, lanjut. Ya. Loh, ini siapa lagi nih? Siapa lagi? Ya sudah selesai. Kan sudah, ya, waktunya sudah. Nek, waktunya sudah, ya. Nek. Waktunya sudah habis, Nek. Gimana sih? Loh. Ya silakan Pak Silvan, mungkin mau tambahkan ini. Kasihan Pak Silvan diam aja. Waktunya sudah habis, Nek. Ya sekarang lanjut jangan aja, Bu, ya. waktu saya kurang, Bu. Ya. Jangan Lanjut karena aja. kamu udah panas, kamu nyerang fisik ya. Ini tempat saya loh. Saya belum nenek-nenek, saya belum punya cucu. Dan sembarangan. Ini masih gadis loh itu Ibu. Oke. Sabar, Bu, Udah Bu, udah. sabar. Itu cuma canda aja tuh Bu. Sabar, Ibu, Jangan jawab ya. sabar. Benar. Ini ya. Bu, udah Bu. Tobat aja, Bu. Ibu, di dalam Ya, yang- penjelasan yang Ibu dapat tadi, saya turun aja ya. keselamatan tidak ada di luar Israel. Berarti
konsep Trinitas itu bukan dari Israel, dan Kristen itu bukan dari Israel. Kalau dari Israel itu ajaran konsep ketuhanannya itu monoteism, syariatnya ada, akidahnya jelas, kitab sucinya jelas. Kalau Kristen ini saya katakan bukan berasal dari Yudaism gitu. Tapi yang harus dipahami adalah keselamatan dari Yahudi, tetapi nabi palsu juga dari Yahudi. Itu yang perlu Anda pahami. Jemaat iblis juga dari Yahudi, nabi-nabi palsu juga dari Yahudi, antikristus juga dari Yahudi. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi jangan cari di luar daripada Bani Israel, nabi-nabi palsu itu. Lalu kemudian nabi-nabi palsu yang datang dari Yahudi itu akan mengajarkan sebuah tatanan agama yang bertentangan dengan ajaran Yahudi. Nah, coba bercermin, apakah Kristen seia sekata dengan Yahudi terkait Tuhan, terkait kitab, terkait nabi? Hayo, tidak bertentangan 380 derajat, itu pasti. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan telah datang jadi manusia, inilah yang saya katakan, penyembur-penyembur kebohongan, perkataan-perkataan dusta yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Haruslah kau jauhkan diri